Sobat Refman, bagaimana untuk keberhasilan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental itu tidak melulu hanya peran pemerintah saja. Kita semua ini juga diajak untuk ikut serta mencapai cita-cita dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, segera kita akan unboxing bagaimana langkah-langkah memulai gerakan ini. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Paulus Wirotomo. Hai Prof. Halo. Apa kabar? Baik. Prof, ini kalau bicara mengenai Gerakan Nasional Revolusi Mental, mungkin banyak loh yang masih bingung. Mulainya tuh dari mana, Prof? Ya, jadi revolusi mental itu memang harus memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Nah, tujuan itulah yang sering disebut sebagai nilai-nilai revolusi mental. Oleh karena itu, supaya ini tetap menjadi suatu gerakan yang cepat, ya, maka nilai-nilai itu harus dibatasi. Nah, sekarang kita sampai pada 3 saja. Cuma 3, Prof? Ya, 3 saja. Karena itu disebut nilai strategis. Pertama, ya, itu yang disebut nilai integritas. Ya. Okay. Yang kedua, etos kerja. Yang ketiga, gotong royong. Oke, Prof. Kita unboxing satu-satu ya, Prof. Ya. Kalau berbicara mengenai integritas, sebetulnya masyarakat harus bagaimana soal integritas ini kalau berkaitan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental? Integritas itu apa? Integritas itu pada dasarnya adalah kejujuran. Nah, jadi bagaimana masyarakat menilai kejujuran ini penting apa enggak? Nah, di dalam revolusi mental, kejujuran harus kita anggap menjadi sangat penting. Konkretnya gimana tuh, Prof? Ya, konkretnya begini ya. Jadi orang yang tahu hak dan kewajiban itu sebetulnya sangat penting. Jadi sebetulnya keadaan di Indonesia ini, mengapa banyak hal amburadul? Itu karena orang taunya tuh hanya haknya saja. Kewajiban itu tidak diperhatikan. Itu bisa di mana saja. Kemudian di jalan raya. Nah, kalau kita lihat jalan raya begitu banyak kendaraan, kalau orang hanya tahu haknya sendiri, pasti akan terjadi kekacauan. Semuanya mau pakai jalan raya. Nah, itu dia. Nah, kemudian juga di dalam bekerja. Kalau hak dan kewajiban tidak seimbang, pasti pekerjaan akan kacau. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, kalau bangsa Indonesia ini bisa berevolusi mental, dia mengembangkan sikap yang jujur. Dan kemudian tahu persis secara adil apa haknya, apa kewajibannya. Maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat berkualitas. Nah, tapi kualitas integritas itu dimiliki juga nggak sama pemerintah, Prof? Nah, pemerintah tentunya juga harus, seperti tadi dikatakan, selalu harus mempelopori. Contoh, mempelopori yang paling bagus adalah kalau pemerintah itu tahu pertama kewajibannya. Kewajiban pemerintah itu yang paling pokok adalah melayani rakyatnya. Oke, kalau kita nyambung ke tadi kan pertama integritas, etos kerja. Ya. Masyarakat kita tuh punya nggak etos kerja yang sesuai dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental? Sekarang banyak yang ngeluh soal pekerjaan loh, Prof. Nah, begini, etos kerja memang namanya, tapi kerja di sini bukan berarti, wah rakyat berarti harus dikasih kerja dong. Bukan itu maksudnya. Etos kerja itu adalah kualitas dari kerja seseorang. Nah, kemudian pemerintah harus menstimuli agar masyarakatnya punya etos kerja itu. Nah, atau bagaimana pemerintah bisa berperan terhadap etos kerja itu? Betul. Nah, sekarang saya kasih contoh tentang usaha pemerintah membuka lapangan kerja yang berhubungan dengan lapangan kerja digital. Ya. Eranya kan? Nah, ini kan eranya. Jadi anak muda kita itu nanti dalam menghadapi masa depan revolusi yang 4.0 itu, bahwa itu harus digital. Sekarang pemerintah mulai menyediakan yang disebut apa? Tol langit. Tol langit itu artinya jaringan internet itu bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Nah, tapi yang ketiga adalah gotong royong. Ini kok sounds jadul ya, Prof, gotong royong. Masih relevan ya? Ya memang kalau namanya sih jadul kalau buat orang milenial ya. Tetapi kalau anak muda tidak suka dengan kata gotong royong,
dia boleh pakai kata kolaborasi. Oh, itu poinnya gotong royong ya? Sama kan, kolaborasi. Nah, tetapi begini, yang penting juga. Nilai gotong royong itu berdampingan dengan nilai bisa menghargai orang lain. Sebab syaratnya orang bisa bekerja sama, ya dia harus saling menghargai dulu dong. Ya. Kalau sudah saling menghargai, bekerja sama. Nah, bekerja sama ini juga bukan barang jadul. Anak-anak milenial tuh sekarang mempraktekkan gotong royong di dunia virtual. Jadi dunia virtual isinya jangan cuma hoax aja dong. Tapi kerjasama banyak contoh. Yang namanya crowdfunding. Artinya crowd itu kan kelompok ya. Kelompok berkumpul bersama-sama mendanai sesuatu hal yang memang perlu didanai. Luar biasa, itu gotong royong. Terus misalnya ada juga yang namanya petisi-petisi ya. Kalau ada sesuatu lalu mereka membuat petisi bersama-sama. Kumpulkan suara beribu-ribu suara untuk melakukan petisi terhadap sesuatu hal yang perlu. Itu lagi suatu kerjasama. Jadi menurut saya anak-anak milenial pun keren. Nah, banyak yang sudah mempraktikkan gotong royong. Makanya jangan pakai mengatakan ala itu gotong royong enggak jadul, jangan. Nah, pertanyaannya berarti pemerintah ada tidak sense gotong royong itu? Kalau kita jangan setiap kali mendengar gotong royong adalah kita bersih-bersih desa ya bersama-sama, ya itu ya gotong royong. Tapi itu kan gotong royong yang kecil-kecilan saja. Tapi harus kita tarik juga. Ini harus gotong royong yang nasional. Oleh karena itu sekarang bangsa Indonesia juga harus mulai bekerja sama antar UKM ya, usaha yang kecil sampai usaha yang besar. Dan sekarang juga sudah mulai banyak usaha besar membantu usaha kecil dan sebagainya. Dan itu memang harus dibina. BUMN itu harus bisa bekerja sama dengan usaha-usaha kecil. Nah, kalau itu didorong oleh pemerintah, nah, maka pemerintah itu mendorong, nah itulah revolusi mental. Kalau bahasa zaman sekarang tuh collab. Kolaborasi itu collab. Oh, collab, asal jangan kolaps ya. Collab ya, kolaborasi. Oke, berarti kalau integritas sudah, etos kerja sudah, kemudian gotong royong sudah. Terus nilai-nilai ini bisa membawa gimana ya Prof untuk masyarakat Indonesia mencapai cita-citanya Gerakan Nasional Revolusi Mental? Ya, nah karena ya nilai-nilai itu kan sudah jelas ya. Nah, sebetulnya tinggal pertama pemerintah harus konsisten lah ya, konsisten untuk mendorong ketiga-tiga hal itu. Ya. Contohlah perizinan. Berapa kali Presiden Jokowi mengatakan perizinan harus cepat dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari revolusi mental. Nah, perizinan tidak diperlama-lama, lalu korupsi, pungutan-pungutan liar juga harus dihilangkan. Kalau itu bisa dihilangkan, betapa hebatnya Indonesia ini, gitu ya. Kalau masyarakat kita harus mulainya dari mana dulu? Nah, kalau masyarakat kita, kalau dia itu sudah merasakan bahwa pemerintah tidak mempersulit dia, misalnya izin lebih cepat apa dan segala macam, maka dia juga harus merespons dengan baik. Berarti sekarang kita bilangnya gini, kalau Sobat Refmen keren, berarti Sobat Refmen punya integritas, punya etos kerja, dan gotong royong. Bagus. Thank you ya Prof, sudah berbincang-bincang bersama dengan kita. Harapannya juga kita bisa betul-betul mempraktekkan mulai dari diri kita sendiri untuk bisa menjadi berguna bagi sekitar, terutama juga untuk bangsa Indonesia. Jangan lupa loh untuk like dan subscribe juga video ini, termasuk juga follow semua akun media sosialnya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan yang pasti kalau punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin masih penasaran, silahkan juga ketik pertanyaan Anda di kolom di bawah ini, kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah bersama dengan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.